Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lin Xin menatapnya dengan bimbang, sebelum akhirnya menginjakkan kakinya di tanah. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Kakakmu memanfaatkanku, dan dia telah dengan paksa menciumku. Ucap Lin Xin. Apa? Long Haoshen tidak pernah mengharapkan ini, dan seruan keterkejutan ini sangat keras, sehingga menyebabkan semua orang melihat dengan khawatir. Bos, tenangkan dirimu, atau yang lain akan mendengarnya, aku akan sangat merasa malu. Lin Xin berkata dengan canggung, dan wajahnya berubah merah menyala. Ekspresi Long Haoshen menjadi agak tidak sedap dipandang. Lin Xin, aku tidak peduli dengan narsisme kamu, tetapi bagaimana kamu bisa cukup narsis untuk mengklaim sesuatu seperti itu? Bagaimana mungkin kakakku menciummu? Kamu jangan lupa, dia adalah seorang perempuan, dan kamu memfitnah kesucian seseorang perempuan sekarang. Ucap Long Haoshen. Aku, Lin Xin tampak gundah gulana antara tawa dan air mata. Bos, bagaimana mungkin aku mencoba membodohi kamu? Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan berada di pasukan pemburu iblis ini. Biarkan aku menjelaskan semuanya kepada kamu. Ucap Lin Xin dengan panik. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan mendekati telinga Long Haoshen, lalu memberitahunya tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Lin Xin dan dirinya sendiri, dan mengatakan kepadanya tentang segala sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Setelah mendengar ceritanya, wajah Long Haoshen menjadi sekaku kanebo kering. Melihat Lin Xin yang dengan susah payah fokus pada pelatihan, dia hanya terdiam. Apa ini benar? Kak, kali ini kamu terlalu berani. Gumam Long Haoshen. Karena takut bahwa Long Haoshen tidak akan mempercayainya, dia meniru gerakan Lin Xin, dan membalikkan tangannya untuk menutupi kepalanya bersamaan dengan telinga Long Haoshen. Bos, kamu tahu, ketika Nona Lin Xin melakukan ini, dia memiliki tangan yang memegangi kepalaku. Dan jangan lupa, dia juga seorang ksatria. Aku hanya seorang penyihir, bahkan jika aku ingin melawan, aku tidak bisa melakukan apapun selain bertahan. Lalu, ucap Lin Xin. Melihat wajahnya yang khawatir, Long Haoshen dengan tidak senang membalas. Kamu yang mengambil keuntungan di sini. Kakakku adalah gadis loh, dan itu adalah ciuman pertamanya. Bagaimana mungkin kamu bisa merasa tidak puas setelah mengambil keuntungan sebesar itu? Ucap Long Haoshen. Lin Xin berkata dengan suara rendah. Bos, aku bukannya tidak puas atau apapun itu. Hanya saja, aku tidak mengambil keuntungan sama sekali. Itu juga ciuman pertama aku. Balas Lin Xin. Long Haoshen memberinya tatapan tidak percaya. Aku tidak yakin kamu masih memiliki sesuatu seperti ciuman pertama. Bagaimana dengan nona muda itu, yang sepertinya siap memakan kamu waktu di rumah lelang? Orang bisa memanggil kamu sebagai seorang playboy dengan pasti, bagaimana mungkin itu ciuman pertama kamu? Aku bahkan tidak akan terkejut mendengarnya, bahwa kamu telah memiliki 10.000 ciuman sebelumnya. Balas Long Haoshen. Lin Xin berteriak dengan tidak puas. Bos, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku memang paling narsis, tapi aku mengatakan yang sejujurnya. Di bawah pengawasan ketat kakek, jika aku benar-benar berani berurusan dengan seorang gadis, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Dan kamu juga tahu, aku hanya beberapa tahun lebih tua dari kamu, dan aku belum genap 20 tahun. Aku tidak terlalu dewasa, kamu juga tahu itu. Jika aku melakukan hal-hal kotor pada perempuan setiap hari, bagaimana mungkin aku bisa menjadi seorang alkemis yang luar biasa? Balas Lin Xin. Ekspresi Long Haoshen berubah menjadi sangat terkejut, dan tidak lama kemudian, dia mencoba bertanya. Aku menyarankan, anggap saja perlakuan itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ucap Long Haoshen. Lin Xin dengan sedih membalas. Ini adalah ciuman pertamaku, pertama kalinya. Bagaimana mungkin aku bisa memperlakukannya seolah-olah itu tidak terjadi? Ditambah lagi bahwa aku sudah dipaksa seperti itu. Aku, balas Lin Xin. Long Haoshen memijat kepalanya dan menjawab. Sudah, cukup, sana kembali buat pil lagi. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang ini. Pikirkan hal itu sendiri. Hanya ada satu hal yang aku minta dari kamu. Kamu tidak diizinkan menyakiti kakak aku.
Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ucap Long Hao Shen. Lin Xin dengan ringan mengangguk, dan tiba-tiba menurunkan suaranya. Sebenarnya, aku agak lebih suka gadis yang lebih tua. Dan Nona Li Xin juga cukup cantik. Bos, katakan padaku, jika aku mengejar kakak perempuanmu, Xin Er, akankah aku punya kesempatan? Ucap Lin Xin. Jangan tanya itu padaku, aku juga tidak tahu. Tetapi ketahuilah, bahwa jika kamu mencoba, kamu mungkin memiliki kesempatan, tetapi kamu tidak akan memilikinya jika kamu tidak mencobanya. Jika kamu benar-benar bertekad, lakukan saja. Aku akan menuju ke tempat klan bulan untuk mencari jalan keluar bagi kita. Berpikirlah dengan baik sebelum bertindak. Jawab Long Hao Shen. Lin Xin terus membalas. Aku sudah memikirkan sesuatu akhir-akhir ini. Aku tidak tahu mengapa, tetapi sejak ciuman ini, aku tiba-tiba menyadari, bahwa Nona Li Xin menjadi lebih cantik dan lebih cantik lagi di mata aku. Aku berpikir untuk mengejarnya, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak punya pengalaman dalam hal ini bos, bisakah kamu mengajari aku? Ucap Lin Xin. Long Hao Shen menunjukkan reaksi yang tidak bahagia. Bagaimana mungkin aku bisa mengajari kamu? Melihat bahwa kamu tidak memiliki pengalaman secara langsung, jangan bilang kamu pikir aku juga punya pengalaman. Balas Long Hao Shen. Lin Xin tidak ragu untuk menjawab. Tentu saja kamu punya, tuh, Chai Er. Karena kamu sudah memilikinya, bagaimana kamu bisa mengatakan kalau kamu tidak memiliki pengalaman? Hehehe, ucap Lin Xin. Dasar tersesat, ucap Long Hao Shen sambil menendang Lin Xin yang membawa senyum jahat. Long Hao Shen berbalik ke arah Chai Er tanpa memperhatikannya lebih jauh lagi. Seiring dengan berlalunya waktu, Long Hao Shen memahami karakter Lin Xin semakin banyak secara bertahap. Baik itu dalam hal penampilan, disposisi alami, kemampuan atau latar belakangnya, dia benar-benar berada di atas Li Xin. Jika dia benar-benar tulus, ini tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi semuanya akan tergantung pada takdir, dan ia tidak berencana ikut campur dalam hal ini. Ia percaya, bahwa penilaian kakak perempuannya sendiri akan cukup baginya untuk membuat keputusannya sendiri. Dari arah timur, malam perlahan-lahan menelan bumi, dan Long Hao Shen tanpa suara meninggalkan jurang dan menuju ke bawah. Gua Desolate Hissing sendiri terletak di provinsi tengah wilayah iblis, dan lokasinya telah ditandai sejak lama di petanya. Setelah melewati dari sisi pegunungan gunung, ia bergegas ke provinsi tengah. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kemampuan Long Hao Shen telah ditingkatkan secara keseluruhan. Meskipun dia tidak mengendarai Hao Yue, ketika ia berlari dengan kekuatan penuh, dia cukup cepat untuk menandingi kuda yang melaju kencang di hutan belantara. Pada saat ini, dia sudah memakai mata iblis dari klan iblis bulan, serta pakaian yang diberikan kepadanya oleh Yue Ye, dan memanfaatkan kegelapan malam untuk mempercepat menuju tujuannya sambil tetap tenang. Langit malam itu indah, bermandikan cahaya bintang yang gemerlap, dengan setengah bulan yang menyebarkan sinar bulannya yang kabur. Setengah bulan ini sebagian tersembunyi di balik awan, dan menyebarkan kilau lembut. Meskipun Long Hao Shen pergi, Chai Er masih tetap berada di hatinya. Kali ini, dia memberi perintah pada Hao Yue, bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh mengambil setengah langkah pun dari Chai Er. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera menteleport Long Hao Shen ke pihak Chai Er. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk melukai Chai Er-nya lagi. Perjalanan singkat ini tidak terasa sepi bagi Long Hao Shen. Berpikir tentang seluruh proses dalam misi ini, dia telah menyimpulkan kemenangan dan kerugian di kepalanya. Tanpa ragu, misi ini sudah keluar dari kemampuannya sejak awal. Mereka mengalami masalah setelah mencoba masuk melalui freelance merchants. Serangkaian pertempuran telah terjadi satu demi satu. Tetapi secara keseluruhan, mereka masih beruntung, bahwa setidaknya tidak ada yang mati dari semua kesialan ini. Pertempuran yang sulit akan memoles tekad dan kemampuan seseorang. Long Hao Shen percaya, bahwa selama mereka bisa kembali hidup dari perjalanan ini, skuad umum ke-20 Sarunya, dan juga pasukan keempat akan membuat kemajuan besar. Selain itu, penghargaan kali ini pasti akan berlimpah. Setelah membunuh begitu banyak iblis-iblis yang kuat, mereka sudah bisa mencari tahu melalui perhitungan sederhananya, bahwa poin kontribusi menunjukkan,
Pasukan pemburu iblis ke-21 yang mereka dapatkan melalui membunuh iblis sudah melebihi 10.000, meskipun mereka belum menentukan jumlahnya secara total. Tapi tetap saja, 10.000 adalah perkiraan yang paling konservatif. Semakin kuat mereka, semakin banyak yang harus mereka investasikan dalam tim. Long Hao Shen dan Chai Er adalah contoh khas dari kejadian ini. Kasus Chai Er bahkan tidak perlu diceritakan. Dengan kekuatannya yang hanya pada tingkat kelima, dia telah mengalahkan Finn Lord dari tingkat ketujuh dalam pertempuran 1 lawan 1, dan membiarkan Long Hao Shen menyaksikan kekuatan yang tidak masuk akal dari tungku spiritual samsaranya. Long Hao Shen juga telah menggambarkan kekuatan yang cukup sebagai seorang pemimpin. Baik itu sebagai komandan, atau sebagai pilar utama timnya, dia sudah dekat dengan kesempurnaan. Dan selama misi ini, dia juga orang yang menuai keuntungan terbesar. Selama hari-hari terakhir istirahatnya, Long Hao Shen menggunakan permata pemeriksaan energi spiritual untuk memeriksa energi spiritual internalnya. Dan ternyata, dia saat ini adalah ksatria bumi dari peringkat ke-9, karena energi spiritualnya berada di atas 3.700. Tungku sein spiritualnya juga, itu dengan jelas hanya berada satu langkah lagi untuk berevolusi sekali lagi. Ditambah dia memiliki elemental fiery cahaya Yating, serta pendant of eternal melody yang dia tidak tahu tingkatannya. Long Hao Shen yakin, bahwa selama dia diberikan lingkungan yang stabil, dia paling membutuhkan 2 bulan untuk mencapai dan menerobos kemacetan peringkat Radiant Knight. Bahkan, ketika mempertimbangkan semuanya, kurang dari setengah tahun telah berlalu sejak dia berhasil mencapai tingkat kelima. Bahkan Long Hao Shen sendiri menemukan kecepatan kultivasinya sendiri yang cukup menakutkan. Dan ini adalah panen terbesarnya, karena dia telah memasuki menara istirahat abadi. Meskipun dia tidak tahu dengan pasti, kemana menara ini akan membawanya, dia yakin, bahwa menara misteri yang luar biasa ini cukup hebat untuk dibandingkan dengan artefak ilahi. Dia harus kembali hidup-hidup apapun yang terjadi. Pikir Long Bao Chen. Long Hao Shen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama dia kembali hidup-hidup, dia pasti akan memiliki kemampuan terbang pada saat mereka masuk ke wilayah iblis. Sudah sekitar 200 km, jarak yang memisahkan antara Desolate Hissing Cavern dari lokasinya saat ini. Mempertimbangkan kecepatannya saat ini, saat matahari terbit pada hari itu, dia pasti sudah mencapai tujuannya. Provinsi Tengah dengan datarannya yang luas, itu menelan 1/10 dari seluruh wilayah iblis, dan menjadikannya yang terbesar dari 24 provinsi. Ibu kota iblis terletak di area inti dari Provinsi Tengah ini. Meskipun itu tidak disebut sebagai ibu kota iblis, melainkan kota inti, dalam artiannya, itu menjadi kota inti bagi Dewa Iblis. Kota Modu ini, dulunya adalah ibu kota kekaisaran yang sangat besar, sebelum direbut dan diubah oleh iblis, dan kemudian mengubahnya menjadi bentuk ini selama beberapa ribu tahun. Modu Core City ini sangat besar. Sejauh ini, tidak ada kota di aliansi yang dapat membandingkannya. Ukurannya bisa dikatakan 20 kali lipat dari kota pengusir iblis, jika mengikuti arsitekturnya yang berbentuk persegi. Di dalamnya, Istana Kaisar Iblis terletak tepat di pusat Core City, yang bertindak sebagai bangunan pusat kota. Pilar Dewa Iblis peringkat pertama, itu milik Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu, yang terletak di Istana Kaisar Iblis ini. Di samping Istana Kaisar Iblis, 4 istana lainnya terletak di 4 sudut Modu Core City. Seperti milik Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pilar Dewa Iblis mereka yang terletak di dalam istana mereka masing-masing. Mereka tinggal di tempat-tempat ini, dan telah membuat pentingnya kota ini bagi ras iblis sangat terlihat jelas. Pada saat kota yang menakutkan ini muncul dalam pandangan Long Hao Shen, hari itu telah dimulai, tetapi karena kota yang sangat besar ini benar-benar hitam pekat, ia tidak dapat melihat jejak cahaya fajar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.